Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Bu, Masih Pagi, Bu. semangat belajar pagi hari Bu. ini? Semangat. Semangat Bu, masih pagi. Ya, insya Allah kita semua tetap selalu semangat untuk belajar karena eh, materi kita pada hari ini itu berhubungan juga dengan semangat belajar kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya diawali dengan membaca doa yang mungkin bisa dipimpin oleh adik Syah. Bisa, Bu. Ya, silahkan adik Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Ya, terima kasih kembali adik Syah. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, coba adik-adik sekalian rapikan dulu bajunya. Mungkin ada bajunya yang belum rapi, ada yang kopiahnya sudah miring-miring. Ya, ya mantap sekali Pak Halim. Adik Halim sudah lebih ganteng. Oke, jadi eh, kan adik-adik sudah siap semua, Ibu lihat. Jadi em, Ibu mau periksa kehadiran dulu sebelum mulai. Jadi Ibu absen dulu ya. Em, Halim, Hadir, hadir Ibu. Mustika, Mustika ada? Hadir Ibu, hadir. Oh, iya. Siti, Hadir Bu. oke. Yuyun, Yuyun sakit Bu. oh Iya. Yuyun Sakit, sakit. Bu. Semoga cepat sehat ya. Oke, jadi dari yang Ibu absen tadi ada satu orang yang tidak hadir, ada Yuyun. Semoga Yuyun cepat sehat ya. Oke, selanjutnya eh materi yang akan kita bahas kali ini itu berhubungan dengan tadi yang Ibu bilang, semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, yang akan kita pelajari pada hari ini itu tujuannya yang pertama, adik-adik sekalian, peserta didik sekalian, mampu membiasakan diri untuk berpikir kritis dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendefinisikan tentang apa itu berpikir kritis. Kemudian selanjutnya, peserta didik mampu melafalkan dalil tentang berpikir kritis, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik tentang materi berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, baiklah, Ibu akan menampilkan eh, video pembelajaran. Harap untuk disimak ya, adik-adik sekalian, karena setelah video ini, Ibu akan memberikan lembar kerja yang berdasarkan dari video yang adik-adik saksikan. Oke, Ibu share dulu ya. Kelihatan adik-adik? Belum, Kelihatan? Belum Bu. belum Bu, belum muncul Bu. Ada Bu. Belum Bu. Masih layar Belum hitam ya? Bu. Belum ada. Oh, loading ini. Belum ada, Bu? Nah, sudah Bu. Ada. Sudah ada Bu. Sudah. Sudah ada Bu. Sudah ya, sudah ada. Ya Bu, sudah ada Bu. Ada Bu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama-tama, sebelum kita masuk pada pembahasan, marilah kita simak bersama salah satu ayat tentang berpikir kritis yang terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190-91 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, setelah kita menyimak bersama Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190-191, berikut adalah isi kandungan dari ayat tersebut. Menurut Imam Ibnu Katsir, isi kandungan Al-Quran tersebut adalah yang pertama, pada ayat 190 dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi, juga pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan dipikirkan oleh ulil albab. Pada ayat ke-191 dijelaskan bahwa ulil albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan merenungkan segala ciptaannya. Orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. Orang-orang yang termasuk ulil albab selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan dan juga dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian dari berpikir kritis. Secara istilah, berpikir kritis berarti menggunakan akal, budi, untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan kritis berarti sifat tidak mudah percaya dan tajam. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai kebenarannya. Berikut adalah langkah-langkah dalam melatih diri untuk selalu berpikir positif. Yang pertama, yaitu menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan. Selanjutnya, mengumpulkan informasi yang valid. Yang ketiga, yaitu menganalisis masalah. Yang keempat, mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Dan yang terakhir, menemukan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, berikut adalah cara membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebagai seorang siswa. Yang pertama adalah kritik terhadap informasi yang diterima. Yang kedua, memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. Yang ketiga, aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Yang keempat, giat mengikuti ilmiah dan diskusi. Yang kelima, memperbanyak membaca buku. Selanjutnya adalah manfaat berpikir kritis. Yang pertama, memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, semakin bersemangat dalam menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Yang selanjutnya, menjadi orang yang visioner dan berpikir kritis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui inspirasi dari ciptaan Allah, dapat memanfaatkan alam untuk kemaslahatan manusia dengan optimal, mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan baik, dan yang terakhir, tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, selanjutnya kita masuk pada materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Quran Surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 33, yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dan melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah kamu, tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, isi kandungan dari hadis riwayat Tirmizi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, yaitu peringatan kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan sanggup lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berada. Selanjutnya, langit, bumi dan beserta isinya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sanggup menembus dan melintasinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dianugerahi akal sehat untuk berpikir, dan melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tantangan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya astronot yang mampu menembus ruang angkasa tidaklah sebanding dengan luas alam semesta yang dikuasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan manusia sangatlah terbatas dan tidak bisa dimiliki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita masuk kepada apa itu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang dikelola secara ilmiah, sedangkan teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia beraktivitas. Nah, tokoh-tokoh dan ilmuwan yang berpengaruh dalam Islam ada banyak, yaitu beberapa di antaranya adalah Sultan bin Salman al-Saud, Musa Manarov, Haza al-Mansuri, dan tokoh-tokoh ilmuwan lainnya yang wajib kita ikuti dan kebaikan. Selanjutnya adalah penerapan berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kita harus senantiasa cek dan recheck terhadap suatu informasi, giat beribadah untuk menyiapkan bekal akhirat, merenungkan makna di balik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan penelitian atau kajian terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap para pelajar untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi yaitu dengan senang membaca Al-Quran, buku-buku pengetahuan, dan senang mencari tahu tentang alam semesta. Tidak malu bertanya, meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah hati atas kesuksesan yang telah diraih, dan ilmiah, dan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat dinamis. Nah, kesimpulannya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik langit, bumi dan seisinya adalah sebagai tanda kebesarannya bagi orang yang berpikir. Diciptakannya langit, bumi dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang materi berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk Baiklah adik-adik sekalian, sudah menyaksikan kan video tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu tentang membiasakan diri berpikir kritis dan mencintai iptek. Sudah? Ibu, sudah. Ya. Oke, Sudah, Bu. baik. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Jadi materi berpikir kritis tadi itu sangat erat hubungannya dengan apa yang materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu adik-adik pasti ingat, yaitu tentang apa salah satunya yaitu menjaga aib orang lain. Orang Ya, lain. Orang lain. kan menjaga aib orang lain. Dari materi yang tadi itu ada kata berpikir kritis, salah satunya itu adalah dengan check and lagi sampai itu adalah mungkin hoax, bisa jadi hoax. Nah, selanjutnya Ibu tanya dulu. Adik-adik semua, siapa yang pernah naik pesawat di sini?
Ada yang pernah naik Saya, pesawat? Bu. Saya, Bu. Oh, adik Sofyan sudah pernah naik pesawat. Nah, di Bu. atas pesawat itu apa yang adik Sofyan lihat? Awan, Bu. Awan, Ada laut di bawah, apalagi? Bu. Laut, sawah, pemandangan ya, adik Ya, Sofyan. Bu. Oke. Kalau melihat pemandangan seperti itu, kira-kira apa yang adik Sofyan pikirkan? Kebesaran Allah, Bu. Masya Allah, iya tentang kebesaran Allah ya adik Sofyan, karena dunia ini, bumi ini ternyata begitu besar, begitu luas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan sedemikian rupa. Nah, selanjutnya, kalau saat naik pesawat, adik-adik pernah berpikir tidak? Pesawat itu terbuat dari apa? Aluminium, Bu. Besi, Ah, Bu. besi. Terus, kenapa Iya, pesawat itu bisa terbang? ada turbo, Bu. Hah? Ada DP Karena ada mesin sayap, Bu. Ada baling-baling, Bu. Iya, Bu, Ada ada DP mesin sayap. turbo. ada baling-baling, Ada DP sayap. ada DP sayap. Oke, burung Izin dong. Allah, Bu. Ada izin Allah, Bu. Oh, ada izin Allah Putih besi, juga. Bu. Oke. Ya, Jadi, Bu. Sama pertanyaan Ibu tadi itu sangat erat kaitannya dengan ayat yang sudah kita bahas tadi, karena mulai dari pemandangan yang kita lihat itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian pesawat tadi yang hanya sebongkah besi tapi bisa dibuat terbang karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya anak-anakku sekalian itu kita harus senantiasa belajar ya, baik itu belajar ilmu dunia maupun ilmu akhirat agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas LKPD. Nanti Ibu akan share ya. Ibu akan share screen lagi. Coba adik-adik lihat. Sudah tampil? Udah, Bu. Ibu akan masih share. belum, Bu. Belum, Bu. Masih belum, Bu. Mungkin loading, Bu, jaringan. Tidak ada ya? Belum ada, Bu. Belum. Belum ada, Bu. Kak ini sudah? Belum. Sama, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum? Sebentar lagi mungkin. Sudah. Sudah, Bu. Oh, Sudah sudah, ya? Bu. Sudah Oke. muncul. Jadi ini adalah tugas ya. Ibu akan membuka tugasnya. Dan sebelumnya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Jadi Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Syah, Rahma, Fardan, Halim. Kemudian kelompok 2 ada Ika, Citi, Sofian, Mustika, dan Norma. Ada yang belum Ibu sebut namanya? Sudah, Bu. Sudah disebutkan Bu. semua. Jadi Ibu berikan waktu untuk adik-adik sekalian mengerjakan LKPD-nya. Jadi harap diperhatikan dengan baik dan dijawab dengan seksama ya. Ya, Ibu berikan Bu. waktu 2 menit. Silakan untuk berdiskusi dan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Oke, ini Ibu bantu ya. Untuk kelompok 1 itu tentang bagaimana tanggapan atau definisi kalian menurut kelompok kalian sendiri tentang berpikir kritis yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian bagaimana seharusnya kita bersikap jika menerima suatu informasi atau berita viral. Kalau untuk kelompok 2 itu lebih kepada Al-Quran dan hadis. Jadi adik-adik yang di kelompok 2 bisa menerjemahkan, bisa dilihat di Al-Quran tentang Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan setelah itu diartikan per kata ya. Apa itu khalqi, apa itu liulil albab, apa itu yazkuruna dan yatafakkaruna. Oke, sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Oh, sudah.
Oke, alhamdulillah kalau sudah. Sekarang silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi kan ada 2 poin, jadi bisa gantian. Ada 2 orang yang mewakili kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Baik, kelompok 1 bisa dimulai tentang bagaimana apa itu berpikir kritis. Saya, Bu. Ya, silahkan adik Syah. Terima kasih, Bu. Jadi Ya, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Dalam agama Islam, berpikir kritis dianjurkan agar umat Islam lebih teliti dan menerima suatu kabar atau berita. Dalam perspektif Islam, berpikir kritis adalah upaya untuk menganalisis, mengkaji, merenungkan, memahami, merumuskan, dan evaluasi. Dalam Islam, orang yang mampu berpikir kritis disebut ulil albab. Mereka memiliki ketajaman intuisi dan intelektual dalam berhadapan dengan dunianya. oke. Mau dilanjutkan, Bu, atau Baik sekali, adik Syah. Tambahan, Bu, tambahan. Oh iya, adik Fardan. Iya, Bu, berpikir kritis ini sesuai dengan artikel yang pernah saya baca, Bu. Kalau tidak salah lahir pada masa apa namanya? Thales, Bu, pada pemikiran filsafat, Bu, bahwa di mana dia berpikir Ya, kritis atau berpikir radix atau radikal, lahir di apa namanya, saya lupa tempatnya, tapi kemudian pada waktu itu pemikiran ini ditolak oleh pemahaman gereja Katolik, sehingga Sokrates dia kemudian difitnah dan dituduh karena mempengaruhi pemikiran-pemikiran anak muda pada waktu itu, dan dia dihukum mati, Bu. Jadi wah, pemikiran berpikir kritis ini lahir pada abad Yunani, ya, abad Yunani. Kira-kira keren begitu. sekali adik Fardan. Ibu sangat apresiasi. Oke, selanjutnya untuk bagian yang bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap informasi, apalagi yang viral-viral. Oke, siapa yang bisa? Kelompok 1, Rahma mungkin. Adik Rahma? saya ulang, Bu? Saya, Mau? Bu. Oh, adik Saya. Halim bisa. Oke, adik Halim. Tentang bagaimana seharusnya bersikap menerima Ya, informasi tentang apa yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, itu semuanya akan mempengaruhi otak kita, karakter, dan juga pikiran kita. Nah, jadi kita harus pandai-pandai untuk memfilter, jadi menyikapi informasi dan tidak menelan mentah-mentah tentang informasi tersebut. Nah, untuk memverifikasi berita itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu dengan mencari kebenaran berita. Jadi harus dicari dulu benar atau tidak, Ibu. iya. Lalu dicari dasar dan sumber-sumbernya, dari siapa, dari mana. Setelah itu harus diketahui juga siapa penulisnya, atau dicari tahu apakah ada tendensi di balik berita itu, ada maksud lain atau tidak. Tidak kalah penting dari disaring lagi apakah berita itu ada provokasinya atau propagandanya, begitu, Bu. Iya, mantap sekali adik Halim. Tepuk tangan dulu untuk adik Halim. Oke, selanjutnya kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 ada siapa tadi yang Ibu sebut? Ada Ika, ada Siti, Sofian, Mustika, dan Norma. Saya, Zul, Bu. yang baru bergabung juga bisa ikut. Ya, silakan Saya Kak. Quran surat terjemahan ya, Bu. Terjemahan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang 190
dengan bunyi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya, untuk terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat 191, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, Oke. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk adik Ika. Selanjutnya, untuk mengartikan perkata ya. Siapa yang boleh untuk kelompok 2? Ada yang bisa? Kelompok 2. Bu. Oh iya, adik Ya, ada Sofia. Pak. Ya, Silakan adik Sofia. kata pertama holki artinya penciptaan, Bu. Ya, Yang kedua, liulil albab, orang-orang yang berpikir, Bu. ya. Yang Selanjutnya, ketiga, yadkuruna, itu mereka mengingat. Dan yang terakhir, Bu, yatafakkaruna, mereka memikirkan. oke, Masya Allah. Ternyata yang Ibu lihat tadi, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, setelah Ibu lihat, adik-adik sekalian sudah memahami tentang materinya. Namun, sebelum kita akhiri, coba siapa satu orang yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Ada? Saya, Bu. Oke, adik Fardan, silakan. Ya, Bu. Sebagai siswa SMA, sangat penting untuk mendalami tentang berpikir kritis, Bu. Ya, Bagaimana yang telah diperintahkan dalam Al-Quran, bahwa Allah telah berfirman tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang berpikir. Kemudian yang kedua, seperti yang Ibu katakan tadi, bagaimana menciptakan pesawat, itu lahir daripada pemikir-pemikir kritis Islam, Bu, di masa Bani Abbasiyah. Jadi sangat penting bagi kita sebagai siswa untuk bisa berpikir kritis guna meneruskan risalah perjuangan para ulama-ulama terdahulu. Sehingga Islam punya catatan yang sangat penting dalam peradaban dan memberikan sumbangsi yang besar bagi peradaban. Terima kasih, Bu. Oke, baik adik Fardan, terima kasih juga sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan kuis untuk adik-adik sekalian. Jadi kuisnya ini dalam bentuk teka-teki silang. Oke, nanti Ibu akan share lagi ya. Ibu akan share linknya dulu sambil Ibu tampilkan teka-teki silangnya. Sudah masuk ya linknya? Sudah masuk linknya? Belum, Bu. Linknya sudah, Bu. Linknya sudah. Ya, Ibu sudah Ya, kirim linknya sudah. ya. Linknya sudah, Bu. Iya, kalau linknya sudah. Ya, di grup kelas. Silahkan adik-adik sekalian kerjakan. Apakah sudah ditampilkan? Sudah tampil di layar? Nah, ini sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Jadi ini adalah link dari yang sudah Ibu kirim tadi. Silakan adik-adik isi teka-teki silang ini 3 orang tercepat. Sudah, Bu, sudah. Ya, siapa yang sudah selesai? Wow, mantap sekali Adik Halim. Adik Halim sudah? Sudah. Wow, Masya Allah. Saya, Bu. Coba Ibu lihat. Yang kedua, Adik Mustika. Oke. Yang ketiga siapa? Saya Oke, sudah, satu Bu. orang lagi. Satu orang lagi? Sudah, Adik, saya, Adik Bu. Rahma sudah. Oke, coba Ibu lihat
hasil dari jawabannya? Mau kirim di mana Ibu ya? Oke, nomor 1. Nomor 1 Ulil mendatar, albab. Ulil jawabannya apa? albab. Ulul albab. Oke, nomor 2. Salah satu ayat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu terdapat pada Ar-Rahman. Quran Surah Ar-Rahman ayat Ya, 33. Quran Surat Ar-Rahman ayat Level 33. 3 menurun, tidak mudah menerima informasi dan meng-cross-check Berpikir terlebih kritis. Pikir kritis. Berpikir sikap kritis. berpikir kritis. Kemudian yang keempat mendatar. Singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek, Bu. Iptek. Dan yang terakhir 5 mendatar. Salah satu ayat yang membahas tentang Ali Imran, Bu. Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke, jadi dari kuis yang Ibu tampilkan tadi, 3 orang tercepat tadi siapa? Adik Halim, Adik Rahma, sama Adik Mustika. Ibu akan memberikan hadiah. Jadi ini hadiahnya ya. Iya. Wah. Terima kasih Pak Ibu. Untuk Adik Mustika dan ini untuk Adik Halim ya. Terima kasih. Dibagi teman-teman lainnya. Ibu besok Ibu. Ibu besok. Semuanya kita berikan aplaus untuk kita semua karena sudah belajar pada hari ini dengan semangat. Oke, Ibu stop share dulu. Nah, baik dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin ada beberapa hal kendala yang kita temui, baik itu jaringan mungkin. Ada tadi yang Ibu tahu tidak bisa mengakses link ya? Iya, Bu. Insya Allah berikut kita cari solusinya bagaimana. Kemudian tadi juga jaringan untuk membuka link YouTube-nya juga. Tapi Ibu sangat berterima kasih karena adik-adik sekalian sudah sangat semangat dalam belajar. Jadi apa yang adik-adik sekalian lakukan ini sudah mengamalkan sebenarnya tentang bagaimana itu berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Jadi untuk pembelajaran minggu depan itu kita akan membahas tentang kerukunan dan toleransi. Jadi siap-siap untuk minggu depan. Dan sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita menutup dengan doa dan mungkin bisa ditutup oleh satu orang yang bisa dengan rela untuk maju menutup dengan doa. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oh iya, Syah lagi. Oke, Adik Syah. Oke, terima kasih Bu. Sebelum kita menutup kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan semangat yang baru dan Ibu tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.